Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Ahmad dari Departemen Survei dan Perencanaan, Divisi Project, PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang pentingnya hidup secukupnya dan juga tetap bersyukur. Dalam dunia yang serba sibuk dan juga terus bergerak ini, kita lupa untuk menghargai apa yang sudah kita punya dan juga apa yang kita miliki. Kita cenderung terjebak dalam siklus keinginan yang tak pernah puas, terus berusaha untuk memiliki lebih banyak tanpa pernah merasa cukup. Namun saat kita melangkah mundur sejenak dan juga memperhatikan hidup kita, kita akan menyadari betapa berharganya kehidupan yang kita miliki. Nah, hidup secukupnya bukan berarti hidup dalam keterbatasan, tapi tentang memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan menghargainya. Ini berarti mengenali kebutuhan dan juga keinginan kita dengan jelas dan tidak terjebak dalam spiral konsumsi yang tak berujung. Ketika kita hidup secukupnya, kita belajar untuk mengatur keuangan dengan bijaksana, membelanjakan uang hanya untuk barang-barang yang benar-benar diperlukan saja, dan juga menghindari hutang ataupun utang yang berlebihan. Hidup secukupnya juga melibatkan menghargai waktu kita dan menggunakannya dengan sangat produktif dan juga efektif. Kita belajar untuk mengelola prioritas kita, menghindari menumpuk pekerjaan, dan juga menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, waktu bersama keluarga, dan juga waktu untuk diri sendiri. Selain hidup secukupnya juga memperbanyak rasa syukur juga menjadi kunci kebahagiaan kita. Terkadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri kita tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Memiliki rasa syukur berarti menghargai setiap momen kecil dalam hidup kita, menghargai kasih sayang dari orang-orang terdekat, dan berterima kasih atas setiap hal baik yang kita terima dalam kesibukan sehari-hari. Kita seringkali mengabaikan keajaiban yang ada di sekitar kita, seperti bersyukur akan sinar matahari yang terbit setiap pagi, kemudian dapat mencium aroma kopi yang harum, kemudian masih bisa mendengar suara tawa anak-anak kecil, dan juga setelah hal kecil lainnya yang membuat hidup kita lebih berarti. Ketika kita memperbanyak rasa syukur, kita akan melihat perubahan dalam persepsi kita terhadap dunia. Kita akan lebih fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup kita daripada terjebak dalam rasa mengeluh dan juga kekecewaan. Ketika kita memperbanyak rasa syukur, kita juga akan lebih mudah menerima dan mengatasi tantangan yang kita hadapi. Saat kita mengalami kesulitan, kita dapat melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang individu. Ketika kita berhenti mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, kita dapat melihat dengan jelas berkah dan juga potensi yang tersembunyi di sekitar lingkungan kita. Selain itu, memperbanyak rasa syukur juga membantu kita menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kita menghargai kehadiran dan juga kontribusi orang lain dalam hidup kita, kita menjadi lebih terbuka, pengertian, dan juga menaikkan rasa empati. Rasa syukur juga memperkuat ikatan sosial kita dan menciptakan lingkungan yang positif, di mana saling pengertian, toleransi, dan kebaikan saling berlimpah. Terkadang, hidup secukupnya dan memperbanyak rasa syukur dapat menjadi tantangan, terutama dalam masyarakat yang terus mendorong kita untuk mencari lebih banyak harta dan pencapaian material. Namun, kita dapat melakukannya dengan langkah-langkah kecil dan kesadaran yang terus-menerus. Dalam kesimpulannya, hidup secukupnya dan memperbanyak rasa syukur adalah dua hal yang saling terkait dan juga sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan dan juga keseimbangan dalam hidup kita.
Dengan hidup secukupnya, kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki dan memprioritaskan kebahagiaan yang tulus. Sementara itu, dengan memperbanyak rasa syukur, kita melihat keindahan dalam hal-hal sederhana dan kecil, dan juga menghargai kehadiran dan kontribusi orang lain. Mari kita mengambil waktu untuk merenung dan menghargai kehidupan yang kita jalani, serta bersyukur atas setiap momentum yang diberikan kepada kita. Sekian untuk penjelasan untuk materi video minggu kali ini. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.